Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Laila Fitriani dan juga teman saya Nur Isma Azizah dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, mata kuliah kajian PKN SD 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang globalisasi, asimilasi, dan budaya mondial. Globalisasi. Globalisasi menurut asal kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Faktor penyebab globalisasi ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi terbuka. Nah, aspek globalisasi terbagi menjadi 3, yaitu aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Nah, yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional, di mana kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam. Yang kedua, aspek budaya. Aspek budaya dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup, hingga praktek kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat di tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea karena adanya pengaruh K-pop dan lain-lain. Yang ketiga adalah aspek politik. Aspek politik, era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti WTO, World Bank, dan lain-lain. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. B. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut. Yang pertama itu adalah terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua adalah terjadinya pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling merubah dan menyesuaikan diri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada contoh asimilasi. Contoh asimilasi yang pertama yaitu perubahan gaya berpakaian, yaitu adanya perubahan gaya berpakaian menjadi tren K-pop atau negara barat. Yang kedua adanya musik dangdut, yaitu musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Yang ketiga ada penggunaan baju koko di Indonesia, yaitu awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Yang keempat ada perayaan Halloween atau Valentine.
yaitu dua perayaan ini bukanlah kebudayaan asli Indonesia, tetapi cukup banyak masyarakat Indonesia yang juga ikut merayakannya. Yang kelima, ada penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul, yaitu anak muda Indonesia tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi, padahal bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia. Selanjutnya ada budaya mondial atau budaya global. Budaya global itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan global. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Selanjutnya ada kapan memulai penyebaran budaya global. Proses globalisasi sangat berpengaruh dan berdampak pada kebudayaan di seluruh dunia. Awal mulai globalisasi sulit untuk ditentukan. Ada yang berpendapat sejak tahun 1950 sampai dengan 1970. Tetapi pada tahun 1891 adalah awal globalisasi karena terjadi pertama kali peristiwa telepon lintas batas yang terjadi antara London dan Paris. Dampak negatif dan positif budaya global. Ada dampak positif. Yang pertama, semakin open-minded dalam berpikir. Yang kedua, semakin maju dalam teknologi. Yang ketiga, berkembangnya dalam bidang pariwisata. Yang keempat, mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, ada dampak negatif dari budaya mondial atau budaya global. Yang pertama, semakin lama kebudayaan lokal akan semakin tergerus oleh adanya kebudayaan asing yang masuk. Jika kita tidak bisa menyaringnya dengan bijaksana, kebudayaan lokal akan hilang dan akan berganti sepenuhnya menjadi kebudayaan asing. Lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terjadi sikap individualisme. Tetapi dari contoh di atas yang telah disebutkan, kembali lagi tergantung pada setiap individu, karena setiap individu mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam pemikirannya. Tidak selamanya dampak negatif itu berkronologi negatif, karena bisa saja yang kita anggap dampak negatif dapat menjadi tanggapan positif jika orang lain menganggap hal itu tidak melampaui batasan-batasan yang ada dalam pikirannya. Baik, sampai di sini saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.